Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Saya percaya keadaan kita semuanya baik, amin ya. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Ya. Judulnya atau pesannya adalah jadikan Tuhan sebagai faktor terjadinya multiplikasi. Nah, ini dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Ya. Hari Selasa Bapak Ibu kemarin kita sudah diperlengkapi ya. Tentunya kita mendapat pemahaman yang baru. Ya. Ada hal-hal yang terus dibukakan oleh Tuhan melalui setiap pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita mengikutinya Bapak Ibu ya, ternyata ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, ada faktor yang harus kita munculkan di dalam kehidupan setiap kita agar terjadinya pelipat gandaan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing kan. Ya. Saya percaya pesan Tuhan ini menjadi kerinduan kita bersama. Ya, karena ini berbicara tentang pelipat gandaan, tentang multiplikasi. Ya, dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ya, tentunya di bidang apa saja ya. Baik itu dalam pelayanan kita mungkin, dalam kehidupan kerohanian, dalam spiritual mungkin ya. Dalam keuangan, dalam usaha, dalam studi, atau dalam rumah tangga. Kita rindu terjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Kita masing-masing. Ya, karena itu kerinduan Tuhan bagi hidup kita Bapak Ibu. Itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, berbicara tentang pelipat gandaan kita sudah dijabarkan dengan detail Bapak Ibu. Ya, artinya ada sesuatu yang kita tangkap, kita responi di dalam kehidupan setiap kita agar pesan itu terjadi, agar pesan itu sampai kepada setiap kita, agar pesan itu kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya rindu Bapak Ibu boleh menyaksikannya kembali di YouTube untuk belajar kembali karena ada pesan-pesan penting yang harus kita ambil. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan coba ajarkan kepada setiap kita supaya kita mudah menangkapnya. Oke Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b mengatakan gini Bapak Ibu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup ya dan mempunyai apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan, dikatakan gini, kita diingatkan gini, bahwa Tuhan ingin kita terus mengalami pertambahan di berbagai aspek di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Bahkan Tuhan tekankan gini, bukan hanya sekedar pentambahan, namun juga pelipat gandaan. Wow. Selanjutnya dikatakan pertambahan belum tentu terjadi pelipat gandaan, namun pelipat gandaan sudah pasti mengalami pertambahan. Ya. Ada pertanyaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Bermultiplikasi dalam hal apa sajakah? Ini kita perlu menjawab Bapak Ibu. Kita perlu menjawab dalam hati kita masing-masing. Ya. Ya, tentunya berbagai hal ya Bapak Ibu ya di dalam kehidupan setiap kita. Tergantung dikatakan di dalam inti pesan Tuhan, tergantung bagian mana yang kita ingin melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu kuncinya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, sebetulnya sederhana saja ya. Ya, pelipat gandaan itu ternyata tidak terjadi begitu saja kan, betul ya? Pelipat gandaan atau multiplikasi itu tidak terjadi begitu saja di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan kan, betul ya? Tidak akan ada pertambahan jika seseorang tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pertambahan jika orang percaya memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hanya diam saja. Itu tidak akan terjadi. Makanya kalau kita perhatikan ketika Pak Ishak sampaikan ada bagian-bagian kita kan. Ada faktor yang harus kita munculkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu yang mendasari pesan Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 6 ayat 11.
Injil Yohanes pasal 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala ya, Pak Ishak ya. Ini adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dan kita sudah sangat tahu dengan kisah dan cerita ini ya kan. Tetapi menarik Bapak Ibu, menarik untuk kita sama-sama pelajari bahwa apa yang tersirat dalam perikop ini adalah sesuatu yang hebat. Betul ya? Sesuatu yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Apa yang terjadi? Ada pelipat gandaan yang terjadi. Ya, kita bisa lihat, kita bisa baca bersama-sama ya dalam satu perikop itu. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu, untuk terjadinya pelipat gandaan itu ternyata ada orang-orang yang terlibat kan di dalamnya kan. Ya, kalau kita runtut dalam perikop itu, ada seorang anak kecil yang membawa bekal. Ada murid-murid yang terus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Terus ada Yesus sebagai sang pembuat mujizat. Jangan lupa di situ banyak ada orang-orang banyak yang memerlukan makanan. Tetapi yang hebatnya adalah peran seorang anak kecil ini Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Jadi intinya dari sesuatu yang sedikit menjadi sesuatu yang berlimpah-limpah di tangan Tuhan. Karena hanya 5 roti dan 2 ikan kan. Tetapi roti itu sampai di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada sesuatu yang terjadi, ada pelipat gandaan yang terjadi di situ. Ya. Pak Ishak sampaikan 2 prinsip ya. Secara cepat saya akan bacakan supaya nyambung apa yang saya juga mau sampaikan Bapak Ibu, supaya jangan lompat-lompat ya. Yang pertama Pak Ishak sampaikan gini Bapak Ibu, dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu. Atau dikatakan faktor pengali. Ya, ini sama-sama kita pelajari ulang Bapak Ibu, kita sama-sama tangkap. Yang kedua, dibutuhkan perkenanan Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam apapun yang kita berikan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal. Prinsip-prinsip apalagi yang perlu kita perhatikan berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini, agar pelipat gandaan itu terjadi atas kehidupan kita. Yang pertama gini Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan menahan apa yang ada pada kita. Jangan menahan apa yang ada pada kita, melainkan mempersembahkannya. Jadi kalau kita mau mengalami terjadinya pelipat gandaan di dalam kehidupan kita, salah satu kuncinya adalah jangan pernah menahan. Karena gini Bapak Ibu, yang saya renungkan gini, yang ada pada kita itu banyak loh. Betul ya? Karena gini, tidak mungkin orang-orang percaya tidak memiliki apapun di dalam kehidupannya. Pastinya ada, walaupun mungkin sedikit. Jadi prinsipnya jangan menahan. Karena yang saya renungkan gini Pak, waktu kita menahan berkat untuk kita tidak mempersembahkannya kepada Tuhan, kita sedang menahan untuk terjadinya pelipat gandaan di dalam kehidupan setiap kita. Karena ada faktor penentunya. Pada waktu kita tidak mengambil bagian di dalamnya, pada waktu kita tidak memunculkan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita, ada faktor A kan, ada faktor B-nya kan. Kalau bagian Tuhan jangan dipertanyakan. Udah dijelaskan. Ketika kita coba menahan sesuatu, kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Sejujurnya kita sedang menahan untuk terjadinya sesuatu yang hebat dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang ada keengganan hati untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Aduh, takut kurang lah.
Dan tak mempertanyakan saya dapat apa ya ketika saya memberikan ini kepada Tuhan, saya dapat apa ya? Kadang pikiran-pikiran seperti itu yang menghambat untuk terjadinya pelipat gandaan di dalam kehidupan setiap kita. Kan ada kunci-kuncinya kan kemarin kita sudah belajar kan. Jangan taruh nol Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, firman Tuhan berbicara tentang ini Bapak Ibu. Lukas 6, Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Tuhan mau memberi apa? Tuhan mau melipatkan apa? Kalau orang percaya sendiri tidak mau memberi kan gitu kan kuncinya. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi. Sekalipun ayat ini adalah ada topik tersendiri Bapak Ibu ya. Tapi saya melihat kata berilah dan kamu akan diberi. Ini salah satu kunci. Bagaimana kita mau mengalami sesuatu yang hebat? Kalau orang percaya sendiri tidak mau memberi kan gitu. Kalau dari orang percaya sendiri tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan berilah dan kamu akan diberi. Artinya kalau kita tidak memberi, ya Tuhan mau beri apa kan gitu. Ya memang Tuhan gak terbatas Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, puji Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka ini kita paling suka ayat ini Bapak Ibu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai apa? Apa yang Alkitab kata-kata? Apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya percaya kita suka dengan kalimat ini Bapak Ibu. Ayat 10a. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kita lupa bahwa ada kuncinya. Ada kuncinya di ayat 9 bagian A. Dikatakan gini, muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Apakah hanya berbicara tentang keuangan saja? Oh tidak kan? Harta berbicara tentang sesuatu yang apa yang kita miliki, mungkin keluarga kita. Sesuatu yang berharga mungkin dalam pemandangan kita. Tidak dipatok hanya dengan keuangan saja kan. Tapi banyak hal yang Tuhan lihat di dalam kehidupan setiap kita. Karena dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Dengan cara gini, ayo persembahkan sama Tuhan gitu loh. Dengan cara kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Artinya jangan sampai kita menahan, melainkan mempersembahkannya. Ya, kita belajar dari seorang anak kecil Bapak Ibu ya. Kalau kita kembali kepada Yohanes Bapak Ibu ya, Yohanes pasal 6. Di situ dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata gini. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ya, dalam perikop ini Bapak Ibu tidak dijelaskan secara rinci ya. Ya, cara mendapatkan 5 roti dan 2 ikan karena ini dari seorang anak kecil kan betul ya. Ya, caranya apa, metodenya seperti apa kita kata mungkin anak ini mempertahankan atau tidak kan gitu. Kalau gambaran saya seorang anak kecil biasanya agak sulit ya. Untuk meminta sesuatu.
Alkitab hanya melaporkan tentang Andreas hanya melaporkan bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Singkat cerita sampailah di tangan Yesus. Dan ketika sampai di tangan Yesus ada sesuatu yang terjadi, betul ya? Tapi poin penting yang saya lihat di sini gini, anak kecil itu tidak menahan loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana cara Andreas untuk mendapatkan itu kepada anak kecil. Apakah cuma minta, oke, minta ya bekalmu ya. Apakah langsung dikasih? Tidak dijelaskan secara rinci. Yang jelas anak itu tidak menahan. Ya. Karena kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ya saya kalau kita di sekolah minggu ya kadang-kadang gitu ya. Karena anak kecil udah pegang sesuatu mainan gitu. Ayo kembalikan, gak mau ngasih. Agak berat biasanya gitu. Harus ada cara-cara supaya dia bisa menyerahkan itu kan, betul ya. Tetapi dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa anak kecilnya tidak menahan gitu. Melainkan mempersembahkannya. Sekecil apapun Bapak Ibu. Sekecil apapun yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus dengan segala kerendahan hati mempersembahkan, memberikannya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama itu yang dapat kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah bahwa apapun yang kita berikan harus sampai di tangan Tuhan. Ini penekanan saya Bapak Ibu. Bahwa apapun yang kita berikan itu harus sampai di tangan Tuhan. Harus sampai. Ya. Saya melihat bahwa ini bagian penting untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Ya, saya mempelajari bahwa gini, bahwa apapun yang sampai di tangan Yesus akan menjadi sesuatu yang dasar, betul ya Bapak Ibu? Apa yang sampai di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Ya. Yang tadinya sedikit menjadi sesuatu yang berlimpah. Ya. Ya. Kita pernah belajar tentang dari air biasa menjadi anggur yang terbaik loh Bapak Ibu. Adalah contohnya dalam pernikahan di Kana. Ketika kehabisan anggur, apa yang terjadi? Perintahnya cuma satu, siapkan. Maka pada waktu dicedok atau diambil airnya, menjadi sesuatu, menjadi air anggur yang terbaik. Itu di tangan Tuhan Bapak Ibu. Ya kalau di tangan Tuhan segala sesuatu menjadi sesuatu yang dahsyat. Amin ya Bapak Ibu ya. Sama hal yang terjadi di dalam firman Tuhan, pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Makanya perlu kita memastikan bahwa apa yang kita berikan itu harus sampai di tangan Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama Ibu. Caranya bagaimana gitu loh. Bagaimana caranya agar apa yang kita berikan itu sampai kepada Tuhan. Kita mau lihat firman Tuhannya dulu Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 6 ayat 11 itu. Nanti kita akan belajar caranya bagaimana ya. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi fokusnya adalah Yesus mengambil roti itu, artinya gini, roti itu sampai di tangan Yesus. Apa yang selanjutnya lakukan, yang Yesus lakukan selanjutnya? Alkitab mencatatkan ini Bapak Ibu, Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Alkitab mengatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Bayangan saya gini Bapak Ibu, pada waktu roti dan ikan itu sampai di tangan Tuhan, sesungguhnya pertambahan, pelipat gandaan itu terjadi.
Makanya setelah Yesus doakan kan, dia langsung bagi-bagikan kepada orang banyak. Sekarang bagaimana caranya kan? Bagaimana caranya bahwa apa yang kita berikan itu sampai di tangan Tuhan? Ya, kita tidak perlu berpikir jauh-jauh lah Bapak Ibu. Apalagi berpikir rumit ya, sederhana saja. Dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus bawa ke rumah Tuhan. Itu harus. Kita harus bawa kemana? Ke rumah Tuhan. Pastikan bahwa yang kita datangi itu adalah rumah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tentunya jelas keberadaannya. Di situ harus betul-betul ada firman Tuhan yang terus diajarkan hari lepas hari. Tentunya berdasarkan kebenaran ya Bapak Ibu ya. Karena gini Bapak Ibu, banyak sekarang kita mendengar tentang pengajaran-pengajaran yang menyimpang ya. Bayangan saya ketika seseorang tidak ditanam Bapak Ibu, tidak bertumbuh, tidak berakar, tidak dimuridkan. Waduh, ini sesuatu yang sangat membahayakan Bapak Ibu. Ya. Dari anak kecil sampai orang dewasa bisa mendengarkan tentang khotbah-khotbah di YouTube. Tentang pengajaran-pengajaran yang menyimpang ada banyak. Ya tipis-tipis. Kelihatannya sesuatu yang benar gitu. Saya percaya itu cara-cara pekerjaan kegelapan ya Bapak Ibu ya. Untuk membalikkan sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang menyimpang. Makanya apa yang harus kita lakukan? Bawa ke rumah Tuhan Bapak Ibu. Tetapi keberadaannya jelas ya Bapak Ibu ya. Bukan asal-asal gereja-gereja gitu ya. Yang kedua, kita harus bawa kepada hamba Tuhan atau kepada gembala sidang sebagai wakil Tuhan Bapak Ibu. Catatannya gini, sebagai wakil Tuhan. Agar apa? Agar kita juga didoakan. Karena kalau kita belajar dalam konteks PL Bapak Ibu ada imam betul ya. Sebagai perwakilan Tuhan. Karena zaman sekarang ada gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih. Dan itu harus tepat Bapak Ibu. Jadi jangan bingung mau bawa kemana ya. Ya bawa, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Di mana kita bertumbuh. Di mana kita dimuridkan, didewasakan. Jadi perlu kita memastikan bahwa apapun yang kita berikan itu harus sampai ke tangan Tuhan. Kita harus ingat, ada wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Tentunya kita diperhatikan, diberi makan firman hari lepas hari. Ya, bukan sekedar yang penting hamba Tuhan terus kasih, harus benar juga ini. Karena banyak mengaku dirinya hamba Tuhan Bapak Ibu. Jadi dua itu sederhana saja Bapak Ibu, bawa ke rumah Tuhan. Ya, ada wakil Tuhan, kita harus perhatikan di situ. Jadi dua prinsip ini yang sama-sama kita boleh tangkap Bapak Ibu. Dua prinsip ini, yang pertama adalah jangan menahan apa yang ada pada kita, melainkan mempersembahkannya. Yang kedua, bahwa apapun yang kita berikan harus sampai di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.